Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap dewan juri, yang saya hormati para guru-guru sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Dengan diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Tak lupa kita junjungkan salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan segala hormat, perkenankan saya Muhammad Abdillah Kafah dari MTS Negeri 2 Cirebon ingin menyampaikan pidato dengan tema Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Indonesia kaya akan budaya, ras, suku, agama, dan bahasa. Seperti yang ada pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Yang artinya, walaupun berbeda-beda, tetapi bisa bersatu karena menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang terbentang dari ujung barat hingga ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Dengan kepulauan yang beribu-ribu dan 38 provinsi yang ada di negara ini. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sebagai sarana komunikasi antar budaya, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, bahasa pengantar pendidikan, dan serta bahasa pembangunan dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Dengan kedudukannya seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan di kawasan Asia Tenggara pada 7 abad yang lalu. Salah satu buktinya ditemukannya prasasti di Palembang tahun 683 Masehi yang penulisannya itu menggunakan bahasa Melayu kuno. Sejak saat itu, bahasa Melayu digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi oleh warga Selat Malaka dan sekitarnya. Seiring perkembangannya zaman, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung atau golongan pedagang dan kerajaan yang akhirnya terus-menerus di Nusantara hingga abad ke-17. Lalu, bahasa Indonesia dinobatkan pada saat peristiwa Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, melahirkan draft Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia." Adapun yang mengusulkan tersebut adalah Muhammad Yamin. Sebuah pengalaman yang ada pada diri saya sendiri sebagai pelajar Islam di Cirebon atau biasa disebut santri.
banyak pendatang luar yang ingin merantau ke tanah Cirebon, khususnya Babakan, untuk menuntut pendidikan Islam atau pondok pesantren. Ada Ucok dari Medan, Asep dari Cianjur, Joko dari Blitar, dan masih banyak yang lainnya. Walaupun kami berbeda daerah, tetapi kami menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, bermacam-macam suku bangsa, daerah, atau latar belakang dapat bersatu karena mereka menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia sempat dirancang menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia sendiri hingga saat ini tetap eksis. Buktinya ada pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing, di mana warga negara asing atau WNA bisa belajar atau berkeinginan mempelajari bahasa Indonesia. Harapan saya, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional agar semua turis asing bisa datang ke Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dan ikut melestarikan bahasa Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang berkurang berkenan, mohon dimaafkan. Awan lembayung menghiasi lautan, senandung kinanti diiringi gamelan. Kita junjung semangat persatuan, saling menghormati tiap perbedaan. Saya, M. Abdillah Kafah, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.